pada dasarnya para pejuang yang ikut berperang itu, para pemimpin-pemimpin perjuangan itu adalah dukungan dari para leluhur yang dulu juga merupakan pemimpin. Yang mereka itu selalu memberikan motivasi maupun cara-cara dalam mengalahkan musuh-musuh negara. Berarti secara tidak langsung di ranah gaib itu di belakang itu membantu gitu, Pak? Iya. Tentunya itu akan nanti timbul, sekarang akan timbul lagi, muncul lagi para kesatria-kesatria yang akan nanti bagaimana membawa Nusantara ini ke arah mercusuar dunia, Pak? Iya. Iya. Ngomong-ngomong tentang itu, memang tentang mercusuar dunia itu bagaimana sih, Mbak, leluhur dan para pahlawan-pahlawan itu di dalam nanti ke depannya arah Indonesia ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Arif dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bedek, baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan setiap videonya, memberikan like, dan tak lupa juga yang telah memberikan komentar. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Pak Depokan Bedek mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga di usia yang ke-80 tahun ini Indonesia nanti ke depannya makin maju, makin makmur, makin adil, makin sejahtera rakyatnya, makin pokoknya makin yang baik-baik ya Pak ya ke depannya. Dan nanti kedepannya semoga benar terwujud bahwa Indonesia ini akan menjadi mercusuarnya dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Semua masyarakat dan rakyatnya dalam keadaan tercukupi, sehat, anak-anaknya dalam keadaan yang pandai yang luar biasa, yang bertumbuh dengan luar biasa, semua lininya sudah tidak ada hal kebatilan lagi ya Pak ya. Adanya kemakmuran dan juga kebaikan menyertai negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total, lebih sehat lagi sebelum sakit. Allah tuangkan kesabaran, dan tak lupa juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang lain, baik masalah kepada rumah tangga, masalah pada perekonomian, masalah hubungan dengan mertua, hubungan dengan besan, hubungan dengan saudara, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman-teman, sahabat-sahabat, apabila ada masalah semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Dan tak lupa juga yang sekarang ini sedang dililit oleh hutang riba ya Pak Kamsir.
Semoga segera Allah berikan jalan keluar, Allah mampukan untuk melunasi hutangnya, Amin. dan Allah mampukan juga untuk tidak mengambil riba setelahnya. Amin, 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 amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah berikan jalan untuk tercapainya hajat tersebut. Dan setiap hajat yang tercapai, semoga Allah berikan kebaikan dan berkah di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sendiri belum mempunyai pasangan, atau dulu sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan, Allah berikan pasangan yang soleh dan soleha yang nantinya bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut terpisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sudah menikah tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah berikan, Allah titipkan di tengah-tengah subscriber semua momongan anak yang soleh dan soleha yang tentunya sehat secara jasmani dan rohani, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi anak yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anaknya menjadi anak yang taat, anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga Allah senantiasa memberikan sakinah mawaddah warohmah. Allah jauhkan dari segala bala, Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala penyakit. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa dalam kebahagiaan lahir maupun batin, dicukupkan dalam rezeki yang melimpah dan berkah, serta Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai nanti yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Bang Istoni. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Begitu pula dengan subscriber, semoga juga dalam keadaan sehat. Kali ini spesial sekali untuk menyambut bulan kemerdekaan. Artinya kan kemarin kita sudah 17 Agustusan ya, Pak ya. Sudah banyak perlombaan dan juga kemeriahan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Nah, pada video ini kita nanti akan coba cari tahu, menguak tabir misteri dari sisi apa itu namanya gaibnya ya ini ya. Nanti kita akan mencoba untuk menghadirkan salah satu dari makhluk gaib ya, tentunya dengan tujuan ini untuk menguak sejarah bangsa Indonesia yang dulu dengan sekarang itu sudah terjadi seperti ini ya kan, perjalanan dulu dari zaman kerajaan dan sekarang ini dan nantinya ke depan, bahwa Nusantara ini nantinya akan menjadi mercusuar dunia itu seperti apa. Tentunya ini tak lepas juga dari peran dari leluhur-leluhur yang lalu yang telah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk Nusantara ini, dan tentunya leluhur-leluhur yang sudah tiada itu bukan tiada secara jasad ya Pak ya, artinya beliau-beliau masih hidup dalam dimensi yang lain. Nah, kita nanti akan coba kuak bersama bagaimana ceritanya, bagaimana leluhur melihat kondisi Nusantara atau Indonesia sekarang ini, dan bagaimana leluhur juga nanti memberikan gambaran ke arah kedepannya tentang negeri Indonesia atau Nusantara ini di dalam apa itu namanya menyambut mercusuar dunia. Untuk itu sudah siap Pak Kamsir? Siap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, tidak bisa merusui. Apabila mengganggu dan merusak, otomatis yang terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa merusui dan tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusui, otomatis atau terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam pergelangan tangan saya, dengan izin Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik salah satu pendamping dari Patih Gajah Mada. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana, pita suara terhubung dengan pita suara Pak Kamsir, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir terbuka dan sinkron. Semua pengetahuan masa lalu, masa kini hingga masa depan. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Joko Lelono. Wah, Mbah Joko Lelono ini. Saya panggil seperti itu, nggih? Iya. Terima kasih Mbah Joko Lelono sudah datang ke Padepokan Bledek dan tadi sudah mengucapkan salam, artinya Mbah Joko Lelono sudah muslim. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh seadanya terlebih dahulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah ini sudah muslim, ini bagaimana ceritanya ini? Saya sudah muslim dari dulu. Oh, dari dulu? Iya. Dari apa ini maksudnya dari dulu itu? Dari zamannya para wali. Zamannya para wali? Iya. Oh, okay. Nah, tadi kan saya coba menarik atau menghadirkan salah satu pendamping dari Patih Gajah Mada, ya? Iya. Apakah ini benar merupakan pendamping dari beliau? Saya pengikut beliau. Pengikut beliau? Iya. Mahapatih Gajah Mada, ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ini diberikan izin untuk menyampaikan apa yang sekarang ini sedang kita cari ini, Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini tugasnya di mana? Saya ada di Trawulan. Kediri sana? Iya. Jauh-jauh datang ke Padepokan Bledek ini? Iya. Alhamdulillah, ya. Ya. Terima kasih Mbah sudah datang ke Padepokan Bledek, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya yang sekarang ini sedang dikerja atau dilakukan, ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu tugasnya apa ini kalau di Trawulan ini? Saya menjaga bekas istana yang ada di sana. Bekas istana Majapahit. Iya. Menjaga di sana. Nah, ini Mbah, kan saat ini kan kita kan memasuki bulan kemerdekaan, ya Mbah, ya. Iya. Artinya 17 Agustus kemarin itu kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, Mbak. Iya. Indonesia ini sudah berusia 80 tahun. Nah, ini kalau boleh tahu ini boleh diceritakan dulu, Mbak. Karena kan tak lepas bahwa apa yang sekarang ini menjadi simbol dari Indonesia atau Nusantara ini kan juga berasal dari salah satunya adalah kerajaan Majapahit, ya Pak. Iya. Nah, ini boleh diceritakan dan kenapa itu merupakan suatu anugerah dan suatu lambang yang tentunya kan bukan lambang yang biasa, simbol yang biasa kan bukan, kan Pak? Iya. Nah, ini bisa diceritakan supaya membuat anak cucu Nusantara ini juga memahami sejarah. Iya. Jadi perjuangan para leluhur zaman dahulu begitu semangatnya dalam mempersatukan
dan membentuk bagaimana Nusantara ini bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Itu melalui berbagai peperangan dalam berusaha untuk menyatukan misi dan visi. Bagaimana supaya anak-anak keturunan di Nusantara ini tetap bisa menjaga apa yang ada di bumi Nusantara ini. Baik dari kebudayaan maupun kekayaan dan jiwa-jiwa yang sebenarnya, yaitu jiwa Nusantara yang selalu teguh memegang janjinya dalam beribadah maupun dalam perjuangan membela tanah air. Dari situ banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya, sehingga seharusnya sudah menjadi contoh bagi anak-anak di Nusantara ini. Bagaimana dulu susahnya para leluhur dalam memperjuangkan semua itu. Semua dilalui dengan pengorbanan darah maupun air mata, yang dengan ikhlas membela tanah air, supaya anak cucu bisa merasakan kenikmatan, merasakan kejayaan yang akan diwariskan nanti kepada anak cucu berikutnya. Sudah seharusnya banyak yang bisa dicontoh, banyak yang diambil pelajaran, baik dari cara pemerintahan maupun cara toleransi antar beragama, maupun simbol-simbol bagaimana bendera merah putih itu berasal. Apa maknanya, semuanya harus dipahami dan dirasakan betul oleh anak-anak sekarang ini. Bagaimana merah putih itu berkibar, apa maknanya, yang artinya harus dilaksanakan dan harus menjadikan semangat dalam jiwa-jiwa yang bersifat kesatria, jiwa-jiwa yang tidak takut akan tantangan, jiwa yang sangat kuat dalam menghadapi segala kesulitan, dan harus tetap teguh berdiri bagaikan batu karang yang kuat menghadapi apapun juga dan tidak berani untuk melakukan kesalahan. Bagaimana dulu Sang Mahapatih dalam menjalankan misinya, begitu strategisnya, begitu beliau itu menetapkan semua apa yang dititahkan oleh Sang Prabu dalam menjalankan amanah itu. Beliau dengan ketegasan dan dengan ketekunan yang luar biasa bisa melaksanakan semua itu. Merah putih selalu berkibar dimanapun berada, yang menunjukkan keberanian yang luar biasa yang didasari oleh jiwa yang bersih dalam menyampaikan segala sesuatu yang menjadi amanah, baik dari segi keamanan, segi keteladanan, segi dari yang hakiki maupun dari segi semangat jiwanya. Itu dari merah putih. Iya. Tapi memang filosofi merah putih di zaman Majapahit itu dengan sekarang itu bagaimana ini, Mbak? Tentunya kan dulu kan dipakai itu kan bukan sembarangan memakai, ya? Iya. Nah, itu merupakan semangat keberanian yang luar biasa yang dipakai oleh keturunan Raja Kediri, yang walaupun dalam keadaan terdesak tetapi tidak mau tunduk, tetap mengibarkan sang merah putih, menunjukkan kejayaannya dan keberaniannya, tidak takut akan binasa. Maka itulah yang dipakai sampai sekarang. Artinya tetap teguh pada pendirian, ya. Iya. Tetap teguh pada janji setianya, ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu kan merah putih. Adakah simbol atau pataka-pataka yang dipakai pada waktu zaman Majapahit itu dan sekarang ini masih
relate dan masih dipakai di Indonesia ini, Pak? Pataka itu yang dipakai merupakan lambang akan kekuatan Nusantara yang dipakai baik di lautan maupun di kereta-kereta perang, menunjukkan suatu kewibawaan yang luar biasa yang ada dalam sisi gaibnya, merupakan kekuatan yang menyemangati para prajuritnya, menyemangati dalam menghadapi segala sesuatu dan siap untuk berperang untuk menghadapi musuh-musuhnya. Di mana kerajaan Majapahit sudah mempersiapkan semuanya, baik dengan senjata lontar api itu sudah dimilikinya dari dahulu, di mana negara-negara lain yang belum mempunyai takjub dan ketakutan dengan senjata yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit waktu itu. Betul. Nah, terus kemudian sekarang ini yang masih dipakai Majapahit untuk Indonesia ini kira-kira ini apa ini, Mbah? Yang mungkin dari subscriber belum mengetahui itu. Toleransi. Oh, toleransi. Dari dahulu sudah ada. Nggih. Agama-agama pun tetap diberi luang untuk tetap mempertahankan keyakinannya. Tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaannya. Semuanya dilindungi oleh negara. Tidak memaksakan harus mengikuti ajaran agama yang dianut oleh sang raja maupun sang mahapati. Semuanya tetap menjadi satu kesatuan dan semuanya sudah ditunjuk siapa yang mengurusinya. Oh, artinya toleransi itu sampai saat ini budaya itu masih tetap ada, Iya. Nah, terkait dengan apa itu burung Garuda itu kalau dalam zaman kerajaan Majapahit masih ada, Mbak? Burung Garuda, Raja Wali. Oh, burung Raja Wali. Iya. Oh, sama dengan burung Garuda atau beda itu? Sama saja. Oh, sama saja. Iya. Tapi memang penyebutannya beda. Iya. Kalau dulu pada waktu kerajaan Majapahit untuk apa itu? Itu sebagai simbol akan ketajaman dalam memandang segala sesuatu. Dalam mengatur strategi. Ibaratkan dia bisa terbang di angkasa dan bisa memandang luas seluruh Nusantara ini. Artinya seperti itu, nggih? Iya. Berarti secara tidak langsung Nusantara ini juga adalah wujud dari Majapahit modern nanti. Betul. Oh, ya. Nah, berbicara tentang Majapahit modern dan wujud Nusantara saat ini, Mbak, tentunya kan dulu kan kejayaan, kedikdayaan dan kebesaran Majapahit itu kan menjadi sebuah barometer atau ukuran kita ya dalam bernegara dulu yang telah disegani oleh seluruh dunia, nggih. Iya. Nah, itu kalau melihat kondisi Nusantara sekarang ini, Mbah, dari leluhur atau dari Mbah yang sebagai salah satu pengikut Patih Gajah Mada dan seluruh pahlawan-pahlawan, tentunya kan pada saat 17 Agustus atau bulan kemerdekaan ini kan tentunya kan di sisi gaib kan juga merayakan, ya. Iya. Nah, itu bagaimana ini melihat kondisi sekarang ini dengan hal itu, Pak? Untuk sementara waktu harus prihatin dulu. Oh, maksudnya gimana nih prihatin dulu? Dalam keadaan yang tidak menentu ini, harus kuat dalam menghadapi cobaan. Harus kuat dalam menerima segala sesuatu yang mungkin dirasa tidak enak. Tapi itulah yang akan memperkuat jiwa-jiwa kalian. Karena para leluhur Nusantara pun sudah mengetahui akan hal itu. Oh, sudah? Iya. Berarti kondisi sekarang ini sudah diketahui oleh leluhur Nusantara? Sudah. Nah, waktu itu bagaimana mengetahuinya? Apa yang diketahui? Gambaran seperti apa itu, Pak? Perpecahan. Oh. Perpecahan. Dan disitulah nanti akan ada semacam penyeleksian bagi siapapun yang tidak setia dengan Nusantara ini. Dan semua itu nantinya akan dimusnahkan.
Tetapi dalam proses itu harus banyak berhati-hati dan banyak prihatin, memandang teguh dengan jiwa yang jernih, tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang sifatnya akan merusak negara. Berarti ini sudah diprediksi? Sudah ya. Nah, terus kemudian kalau begitu kan kondisi sekarang ini, kalau Mbah bisa katakan itu dalam kondisi apa sih ini? Atau dulu pernah ada satu istilah atau apa yang membuat oh ini ternyata masuk zaman ini atau apa itu? Kalau dalam istilah tidak usah disebutkan. Yang jelas ibaratkan roda itu berputar. Pada suatu saatnya nanti pasti akan timbul kembali ketika orang-orang yang berkhianat itu sudah binasa. Dan sekarang ini sedang dilakukan pembersihan. Walaupun kelihatannya itu seperti sudah tidak karuan, tapi memang itu salah satu proses untuk membersihkan ya, Mbak? Iya. Ibaratkan pencucian. Orang kalau sedang dalam keadaan sakit dan diobati, pasti akan merasakan sakitnya. Dan di situ diberi obat-obatan yang sifatnya tidak enak. Tapi itulah yang menguatkan. Bagi yang tidak mampu, maka akan tersisih karena dia tidak mau diobati. Dia terbiasa dengan sakit hatinya. Iya. Berarti justru obat itu adalah penawar. Iya. Sakit itu adalah penawar, Betul. Iya. Nah, apa ini juga waktu dulu zaman kerajaan Majapahit itu juga terjadi hal ini, Mbak? Banyak sekali kejadian. Banyak di dalam ketatanegaraan juga sama itu. Sama saja. Sama ya. Nah, kalau 17 Agustus ini memang kalau diserap dari perayaan waktu dulu Majapahit itu memang seperti apa ini, Pak? Itu merupakan pembebasan diri. Ketika manusia sudah bisa merasakan kebenaran yang hakiki, maka disitulah kemerdekaan yang artinya tidak ketergantungan dari keinginan apapun, melepaskan diri dari segala jeratan-jeratan yang akan merusak diri kita. Itulah yang namanya merdeka. Artinya tidak terikat, tidak terhijab, memang benar-benar dari diri kita ya, Mbak ya? Iya. Iya. Nah, itu waktu dulu zaman kerajaan Majapahit di dalam hubungan sosial kemasyarakatan itu juga menerapkan hal itu. Betul. Karena memang ciri khas dari orang-orang Nusantara dulu itu seperti itu. Tidak membedakan mana yang mempunyai keyakinan apapun itu. Yang pokok tetap untuk melaksanakan dharma atau kebaikan kepada sesama. Karena pada hakikatnya manusia itu sebatas sebagai wayangnya saja. Sedangkan sang dalang itulah yang maha kuasa. Nah, itu kan bahkan dulu kan artinya berjuang di masa-masa kerajaan, Iya. Nah, kalau di masa-masa kemerdekaan itu kan tentunya kan ada juga pahlawan-pahlawan ya, Mbak ya? Iya. Kalau di dalam gaib itu antara kerajaan, leluhur kerajaan dan leluhur pahlawan itu kalau pada saat 17 Agustus ini bagaimana ini? Pada dasarnya para pejuang yang ikut berperang itu, para pemimpin-pemimpin perjuangan itu adalah dukungan dari para leluhur yang dulu juga merupakan pemimpin. Yang mereka itu selalu memberikan motivasi maupun cara-cara dalam mengalahkan musuh-musuh negara. Berarti secara tidak langsung
di ranah gaib itu di belakang itu membantu gitu Pak. Iya. Oh, tentunya itu akan nanti timbul, sekarang akan timbul lagi, muncul lagi para kesatria-kesatria yang akan nanti bagaimana membawa Nusantara ini ke arah mercusuar dunia Pak. Iya. Oh iya iya iya. Ngomong-ngomong tentang itu, memang tentang mercusuar dunia itu bagaimana sih Mbah leluhur dan para pahlawan-pahlawan itu di dalam nanti ke depannya arah Indonesia ini seperti apa? Yang dibangun dulu adalah kejayaan Nusantara. Maka yang dicita-citakan pun akan sama saja. Nanti Nusantara ini akan menjadi contoh maupun suri teladan. Bagaimana kalau sekarang dilihat orang lebih mengenal bahasa Nusantara yang sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Itu sebagai gambaran bahwasanya nantinya mereka akan berpaling dan menuju ke Nusantara dari berbagai segi, terutama dalam masalah moralitas. Itu dulu zaman Majapahit itu juga moralitas itu menjadi hal yang utama antara semua negara kerajaan di dunia ini melihat itu. Iya. Oh, bagaimana ini Pak? Terus kemudian nanti next ke depannya? Ke depannya yang jelas bagi orang-orang Nusantara yang mempunyai jiwa-jiwa, yang mempunyai tujuan yang sama, maka akan ditolong dan akan dibantu oleh para leluhurnya dalam memperjuangkan Nusantara ini, membersihkan dari kotoran-kotoran negara. Itu leluhur akan membantu? Iya. Nah, caranya gimana kalau gitu? Memberikan masukan-masukan melalui pemikiran. Makanya apabila yang berjuang melalui kekuatan perangnya, maka panglima peranglah yang akan menuntunnya. Dan apabila yang berjuang melalui pengetahuan, maka para pujangga yang akan membantunya dan sebagainya. Artinya itu secara tidak langsung apa yang dilakukan untuk mencapai kejayaan Nusantara itu berarti leluhur itu juga memberikan masukan tapi tidak terlihat gitu ya Mas? Iya. Oh, itu memang sudah garis takdirnya seperti itu. Betul sekali. Oh iya. Artinya bahwa semuanya itu berkesinambungan, semuanya itu terikat antara satu dulu sampai sekarang ya Pak ya? Betul sekali. Oh iya. Para leluhur pun menginginkan cucu-cucu di Nusantara ini merasakan hasil dari perjuangannya, hasil dari perjuangan kakek moyangnya. Bagaimana nantinya supaya merasakan bagaimana enaknya setelah selesai berjuang. Ya walaupun dalam kondisi sekarang ini kan nampaknya kan sudah nggak karuan ini Pak. Iya, karena dalam proses atau masa pembersihan memang dirasa tidak enak. Tapi disitulah peran siapa yang akan tetap teguh dalam berjuang maupun siapa yang akan tersisih akan kelihatan. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini leluhur ini sudah berkumpul atau sekarang ini sedang apa ini, Pak? Bisa sepel terutama dalam leluhur Majapahit ini kan luar biasa ya, dan leluhur yang lainnya ya, luar biasa. Nah, di dalam mempersiapkan itu karena ini udah 80 tahun dan nanti ke depannya ini sekarang itu leluhur ini sedang apa ini? Apa yang sedang dikerjakan leluhur ini, Pak? Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Ketika nanti ada peperangan maupun kerusuhan, karena perang yang dimaksud belum tentu perang dalam arti saling membunuh, tetapi bisa juga dengan cara menyebarkan penyakit maupun isu-isu sehingga saling berperang sendiri-sendiri. Disitulah para leluhur akan membantu siapa yang pantas untuk dibantu.
Berarti sekarang ini lagi mempersiapkan, nggih? Iya. Berarti termasuk leluhur itu antara pahlawan-pahlawan juga dari zaman kerajaan dan dari zaman penjajahan kemarin juga ikut juga dalam itu, Mbah, ya? Iya. Oh, ya. Ngomong-ngomong ini kan sebagai Mbah pengikutnya kan, Iya. tentunya kan Mahapatih kan apa itu namanya tugasnya kan juga luar biasa, Iya. saat ini, Iya. Nah itu boleh apa itu namanya, ada pesan nggak ini Mbah Mahapatih untuk kita semua ini, para anak cucu Nusantara ini, Mbah? Yang jelas harus mengolah rohani kalian. Mencari guru rohani yang bisa membangun. Supaya bisa selamat dunia dan akhiratnya nanti. Dan supaya bisa menerima sinyal-sinyal yang diberikan oleh para leluhurnya dalam membantu perjuangan kalian semuanya. Karena dalam jiwa yang bersih, semua akan terlihat. Apapun itu, tidak ada yang samar, sehingga mengetahui apa yang menjadi tugasnya di dunia ini. Begitu, Iya. Ini mencari guru sejati, Iya. Nah, kalau itu kan dari sisi leluhur pada zaman kerajaan nih, Mbah. Iya. Dan kalau dari sisi apa itu namanya leluhur dari zaman penjajahan dan kemerdekaan ini, tentunya kan kita tahu bahwa salah satu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Iya. Presiden Soekarno kan begitu apa itu namanya karismatik, begitu luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan, Iya. Kira-kira ada pesan nggak? Kalau apa itu namanya dari beliau ada nggak? Supaya tetap teguh memperjuangkan Nusantara ini. Menjaga persatuan dan kesatuan. Saling cinta kasih kepada sesama. Saling membantu dalam hal apapun yang bersifat kebaikan. Nggih. Intinya itu. Iya. Oh, nah terakhir ini Mbah, apa yang dilakukan dalam menyambut kemerdekaan ini bagi apa itu namanya leluhur-leluhur Nusantara ini, Mbah? Menjaga jangan sampai ada penyusup dari bisikan-bisikan para penjahat-penjahat yang akan menghancurkan negeri. Oh, ada itu? Ada. Itu dalam bentuk apa itu? Maksudnya dalam bentuk gaib atau nanti nyata manusia itu? Dalam gaibnya pun sedang berperang melawan mereka yang ingin menghancurkan negeri. Berarti ini antara gaib dan juga nyata atau manusia ini juga suasana dan ininya kalau bisa kita lihat tuh luar biasa, Mbak, ini ya. Iya. Bisa digambarkan sedikit ini, Mbak, tentang energi-energi yang ada di Nusantara ini tentunya. Semua energi itu akan mengikuti siapa yang mempunyai sinyal yang sama. Yang mempunyai kedengkian, maka akan mendatangkan dari roh-roh dari orang yang mempunyai sifat dengki dan kecewa. Maka dari situ tugasnya para leluhur Nusantara, para pemimpin-pemimpin Nusantara, baik dari zaman kerajaan, itu akan selalu memberikan bentengnya supaya tidak dimasuki oleh mereka. Ada pesan lagi, Mbah, untuk kita anak cucu Nusantara di dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan ini dan nanti ke depannya menuju kejayaan Nusantara ini? Prihatin tidak masalah, yang penting tetap teguh dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan, memperjuangkan apa yang sudah menjadi cita-cita luhur negeri. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup, nih. Terima kasih ya, Mbak, atas apa yang tadi banyak informasi, semangatnya dan juga gambaran masa lampau, masa kini dan masa depan tentang Nusantara. Dan mohon maaf apabila selama tadi kita berbincang saya ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya, Bang. Tidak masalah. Ini Mbah untuk bisa kembali, selamat bertugas di sana dan titip salam kami dari Pak Depokan Bede untuk yang ada di sana. Iya. Iya. Merdeka ya, Mbak?
merdeka. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana makhluk hebat dalam dunia paham seperti yang keluar dan kembali ke tempat saya. Kun fayakun. Ya alhamdulillah, syukur berpadepokan bedek. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan cerita dari leluhur-leluhur Nusantara ini tentang dulu zaman Majapahit, tentang kejayaan Nusantara dan saat ini dan nantinya ke depan. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.